Dua anggota TNI Angkatan Darat terlibat pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Salah satu perannya diduga sebagai penghubung dengan otak pembunuhan. KPU batalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta Polri temukan orang yang masih hilang pasca demo Agustus. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Manis tanpa beban, jaga masa depan. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, informasi pertama di Kompas Petang kami awali dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, sebuah mobil diamuk massa lantaran menabrak 3 pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. CCTV ini merekam mobil menabrak salah satu pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pengendara mobil yang panik kemudian menabrak pengendara motor lain yang ada di depannya. Warga yang kesal langsung merusak mobil. Pelaku pun sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan petugas. Akibat peristiwa ini, 3 motor terlibat kecelakaan dan 2 pengendara motor mengalami luka berat dan ringan. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk mendapatkan penanganan medis. Mobil yang rusak diamuk massa sudah diamankan polisi. Sementara pelaku juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Diduga karena panik, jadi mau berhenti namun tidak dapat menahan warga ya, jadi sempat ada pengrusakan dari warga sekitar. Kendaraan yang terlibat ini adalah R4 dengan R2 3 kendaraan. Untuk korban sementara? Untuk korban yang kami dapati di lapangan itu 2 orang luka-luka. Sorotan selanjutnya, Saudara, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap motif pelaku penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN. 15 tersangka sudah ditangkap termasuk 2 anggota TNI AD yakni Serka N dan juga Kopda F. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan motif pembunuhan ini berkaitan dengan pemindahan uang dari rekening dorman atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi perbankan ke rekening. Para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Dan Pemdam Jaya, Saudara, Kolonel CPM Doni Agus Prianto menyatakan
Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan hal ini disanggupi oleh Serka N, saudara. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu dengan tersangka JP yang memberikan uang kepada Serka N sebanyak 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Kasus penculikan disertai pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN mulai terkuak. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Prianto mengungkapkan kasus penculikan dan pembunuhan ini melibatkan 2 anggota TNI AD, yakni Serka N dan Kopda Ferry Herianto. Dan Pomdam Jaya menyatakan peristiwa bermula saat pelaku JP meminta Serka N untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa terhadap korban. Pekerjaan ini kemudian ditawarkan kepada Kopda F yang berperan sebagai perantara untuk membentuk tim. Kopda Ferry Herianto kemudian menerima uang sebanyak 2 tahap yang diserahkan oleh Serka N, yakni 5 juta rupiah dan 95 juta rupiah. Setelah mendapatkan informasi keberadaan korban, Kopda Ferry Herianto bersama tim yang ia bentuk melakukan penjemputan paksa terhadap korban Muhammad Ilham Pradipta. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya. Yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna bilang, keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN membuktikan ada peran strategis yang dinilai bisa membahayakan. Menurut Hanifah, hal ini dikarenakan ada jaringan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan pihak lain. Ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan. Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa penanganan kasus penculikan disertai dengan pembunuhan terhadap kacap Bank BUMN ini, saudara?
Kita tanyakan langsung kepada Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore, Mas. Pak Ronald, tadi sama-sama kita dengarkan konferensi pers, dijelaskan juga peran dari beberapa tersangka begitu. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa otak dari penculikan yang berujung pada pembunuhan kaca Bank BUMN ini? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa pada saat rilis tadi ada 4 klaster yang kita klasterkan jenis sesuai dengan peran-peran pelaku. Nah, yang tadi Mas tanyakan adalah siapa otak pelakunya adalah ini klaster pertama, ya. Ada 4 orang yang termasuk dalam otak rencana penculikan korban sebanyak 4 orang nih, Mas. Kepada korban MIP, ya. Yang pertama ini dengan inisial C alias K, ya, yang mana dia perannya mengatur dan menghadiri pertemuan dengan tersangka DH, ya, kemudian menyampaikan rencana dengan menyiapkan tim IT untuk pemindahan uang, kemudian mencari target rekening dorman, kemudian tersangka kedua itu inisial DH, ya, di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K, kemudian menghubungi JP untuk mencari tim yang akan melaksanakan atau menculik korban, kemudian menyediakan tim surveillance untuk membuntuti korban, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, dan memberikan sejumlah uang yaitu 60 juta kepada JP untuk operasional penculikan. Kemudian yang keempat, otak pelakunya adalah saudara AH, ya, alias A, itu di mana yang bersangkutan menghadiri pertemuan dengan saudara K dan saudara D, kemudian merencanakan penculikan terhadap korban, membantu D menyiapkan tim surveillance untuk membuntuti korban. Dan yang terakhir, otak pelakunya adalah YJP. YJP ini dia masuk dalam 2 klaster. Klaster yang perencanaan, sebagai otak perencanaan, dan klaster yang melakukan penganiayaan. Bang Ronald, kemudian kalau kita lihat ini juga ada 2 anggota TNI yang terlibat. Apakah peran mereka ini ada pihak lain yang juga ikut terlibat dari kasus ini? Ya, jadi kita harus sepakat, Mas, bahwa ini adalah 2 oknum anggota TNI AD. Ya, 2 oknum anggota TNI AD. Untuk keterlibatannya nanti silakan ditanyakan kepada Pomdam Jaya bagaimana hasil pemeriksaan dari mereka. Yang pasti salah satunya adalah dia masuk dari klaster yang melakukan penganiayaan dan klaster penculikan. Demikian, Mas. Berarti untuk 2 anggota TNI yang terlibat ini penyelidikannya, kasusnya ini tidak diselidiki oleh pihak dari Polda Metro Jaya, ya? Di Polda Metro Jaya, ya, untuk oknum anggota TNI tersebut kita periksa sebagai saksi, dan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka itu kita serahkan pada Pomdam Jaya. Demikian, Mas. Oke, kemudian dari awal perencanaan ini memang mereka, komplotan penculikan dan pembunuhan ini memang sudah punya opsi untuk melakukan pembunuhan terhadap kaca bank ini? Ya, kami jelaskan di perencanaan memang ada 2 opsi yang mereka pilih. Opsi pertama yaitu melakukan pemaksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Setelah berhasil, maka korban dilepas. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah melakukan pemaksaan dan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Setelah berhasil uang itu beralih di dalam rekening yang mereka siapkan, itu langsung korban akan dihilangkan atau dihilangkan nyawanya atau dibunuh. Demikian. Jadi ada 2 opsi nih, Mas. Jadi antara tim 1, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 ini akhirnya mereka berembuk memutuskan untuk sebenarnya mereka memilih opsi 1, ya, mereka memilih opsi 1. Oleh sebab itu terakhir, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, makanya pada saat korban ditinggalkan di tempat penemuan akhir, pada saat korban ditemukan, ya, itu kalau dari keterangan para pelaku yang meninggalkan, itu korban masih dalam kondisi bernyawa atau hidup dan masih
bergerak, memang sudah Oke. lemas. Nah, demikian Mas. Bang Donald, kalau kita lihat ini kan nampaknya Makanya sudah beda dengan penerapan disusun. pasalnya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirkrim bukan pasal 340 diterapkan, tapi pasal 328 dan pasal 333 ayat 3. Oke, kalau kita lihat ini kan nampaknya mereka sudah menyusun rencana begitu terkait dengan penculikan dan juga berujung pada pembunuhan ini. Apakah ada kemungkinan adanya keterlibatan orang lain atau mungkin dari orang dari pihak bank itu sendiri dalam kasus ini, lepas dari 15 tersangka yang sudah ditahan? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik bahwa belum ada keterlibatan, belum ada keterlibatan, belum bisa dibuktikan keterlibatan dari pihak bank, salah satu bank BUMN kita sendiri. Namun sedang itu terus didalami, kalau memang ada nanti akan kita sampaikan kepada publik. Dan masih ada satu DPO lagi, ya, mohon izin, yaitu Saudara EG, yang mohon maaf ini foto yang saya tunjukkan pada forum, ya, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apabila ada yang melihat, segera hubungi penyidik Polda Metro Jaya, ya, untuk segera kita lakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Boma, demikian Mas. Baik, ini masih ada satu DPO yang masih dikejar oleh polisi. Terima kasih Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat.